sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia, alhamdulillah hari ini 18 Ramadan 1441 Hijriah. Kita dapat mengisinya dengan amal ibadah, membaca Al-Quran, puasa, dan malamnya kita tegakkan dengan qiyamul lail. Semoga Allah terima sujud, ruku, qiraah, dan sedekah kita pada bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada kultum kali ini saya akan bawakan tema tentang solat. Tidak dipungkiri lagi dan sudah menjadi rahasia di tengah umat Islam bahwa ibadah terpenting setelah kita bersyahadat adalah solat. Maka kita pun mengenal bahwa solat adalah pembeda antara muslim dengan kafir, karena dia yang akan membedakan di tengah-tengah banyak kemiripan ibadah di antara kita sebagai sesama pemeluk agama. Maka muslim yang baik adalah muslim yang menegakkan solat, dan adalah buruk sekali jika muslim meninggalkan sholat. Bahkan para ulama sampai mengatakan jika dia meninggalkannya dengan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib baginya, maka kafirlah hukum si muslim ini. Naudzubillahi min dzalik. Sholat itu punya posisi yang istimewa di dalam sendi beragama kita sebagai umat Islam, karena sholat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai tolak ukur kebaikan seseorang di akhirat nanti. Yang mana Rasulullah sampai mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah. Sesungguhnya yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat besok dari amalnya adalah sholatnya. Maka ketika sholatnya bagus, aflaha wa anjaha, kata Rasulullah, maka dia beruntung dan telah berhasil, dia sukses selamat. Tapi jika buruk sholat dia, naudzubillah, dia merugi dan dia celaka. Maka sholat ini penting untuk kita perhatikan. Bahkan sholat saking pentingnya, pemirsa sekalian, dia memiliki banyak keistimewaan, karakteristik yang ada di tengah-tengah kita. Apa saja misalnya? Sholat ini yang pertama, dia adalah ibadah satu-satunya yang tidak ada kompensasi untuk tidak dikerjakan. Tidak ada. Ibadah lain apakah seperti itu? Tidak. Sesakit-sakit apapun kita tetap wajib sholat. Tidak bisa berdiri kita, tetap wajib sholat. Duduk, tidak bisa duduk kita, tetap wajib sholat. Berbaring dan seterusnya. Maka sholat ini tidak boleh tertinggal. Sakit pun tak boleh ditinggalkan. Apalagi kita sehat walafiat, kok beraninya meninggalkan, maka betapa meruginya kita. Berlindung kepada Allah kita dari perbuatan menyepelekan dan meremehkan sholat. Ibadah lain jika tidak mampu terpenuhi, kita tak perlu mengerjakannya. Zakat, tak ada harta yang buat kita bayar zakat, kita tidak perlu membayar zakat, bahkan menerima zakat jika perlu. Ya. Haji,
Seandainya Allah belum memampukan kita mengerjakannya, haji tak perlu dikerjakan. Belum wajib dia. Tidak berlaku untuk sholat. Demikian pula hari ini kita berpuasa. Seandainya kita sakit, boleh kita tidak berpuasa. Kita safar perjalanan yang membuat badan tubuh kita lemah, lemas, maka boleh kita tidak berpuasa. Dengan nanti mengganti puasa itu pada hari di luar bulan Ramadan saat kita sudah kuat untuk berpuasa. Pemirsa sekalian, tidak berlaku, sekali lagi tidak berlaku itu untuk sholat. Yang ada sholat itu tetap wajib, cuma diringankan saja cara mengerjakannya. Oleh sebab itu sholat ini adalah hal yang terpenting dalam beribadah kita untuk selalu kita perhatikan. Seorang mu'alaf yang baru mengenal Islam, maka tahapan berikutnya yang harus kita ajarkan kepada dia adalah tata cara sholat secara perlahan, semampu dia dengan bacaan sederhana yang dapat dia hafalkan. Sehingga bukan sesuatu yang berat, sholat saja. Jangan sampai ada mu'alaf masuk Islam diajarkannya tentang hal-hal yang berat dalam agama ini. Ya, sambil kita tanamkan akidah yang kuat terhadapnya, ibadah yang harus kita ajarkan adalah sholat. Pemirsa sekalian, selanjutnya ada satu ibadah yang oleh Rasulullah sejak kecil pun kita diminta untuk melatih dan menanamkannya kepada anak-anak kita. Dan itu tidak lain, tidak bukan adalah sholat. Puasa, kita tidak mendengar hadis yang sampai ada perintah untuk sahabat memukul anaknya jika meninggalkan puasa. Atau berzakat, pukul jika tidak mau berzakat. Tetapi dalam sholat, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada para sahabat, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Suruh, perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat ia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Kau boleh pukul dia. Ketika sudah umur 10 tahun dia tidak mau mengerjakan sholat. Maka batasan umur 7 sampai 10 tahun ini kita sebagai orang tua harus ketat memerintahkan dan selalu mengingatkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Karena itu adalah waktu terbaik untuk pembiasaan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat. Pemirsa sekalian, tak ada ibadah lain yang setegas itu Rasulullah memerintahkan dan mengecam orang tua agar anak-anaknya dilatih dan disuruh mengerjakannya melebihi sholat. Oleh sebab itu, yang kita tangkap kuat dalam pesan ini adalah bahwa sholat ini adalah tiang dari agama ini. Yang ketika tiangnya sampai roboh pula agama ini. Maka selagi kita masih mau mendirikan sholat, masih tegaklah agama ini di bumi. Maka mari tegakkan agama ini dengan menjaga sholat, tegakkan sholat dalam kehidupan kita, dan ajarkan kepada orang di sekitar kita agar semuanya peduli terhadap sholat. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, dan keturunan-keturunan kami semuanya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Selamat berbuka puasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.